Lah, nggak nafkain itu duit. Ya nafkain paling ya 300.000 sebulan. Semana sih bang? Lu 300.000 lu mau makan pur dedak saya gitu. Gitu lah. Lu mau makan Gitu. Tapi kalau pas main pak gitu nggak? Ya gimana ya? Ya begitu. Ya saya lagi hamil bang, sampai kaki saya begitu. Untung aja anak saya tuh di dalam kagak nanya-nanya, bunda ini diapain sih saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang paling bisa bikin kamu nyaman. Meskipun tidak setampan host satunya, mendingan dia minggir dulu. Kan cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Sore ini, ya jadi ini udah sore ya, saya kehadiran seorang narasumber. Narasumber saya ini ingin menceritakan kisruh di rumah tangganya bersama mantan suaminya dulu, di mana dia adalah seorang korban dari KDRT. Seperti apa kisahnya? Biar nggak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam abang. Kak siapa namanya? Kak Safara. Kak Safara. Iya. Wow, cetar membahana. Iya ya. Bagaikan bintang-bintang di langit. Ya gitulah. Katanya Kak Safara ini ya seorang penyanyi ya. Betul. Boleh di-spill nggak sedikit lagu anak-anak tapi? Enggak. Hah? Jangan. Nggak mau? Enggak. Enggak, jangan. Oh jangan ya? Jangan. Oke. Jangan. Jadi Kak Safari ini mau cerita tentang pengalaman rumah tangganya ya? Iya betul. Sama mantan suami. Jadi sekarang udah nggak sama dia? Udah enggak. Udah nggak ya? Oke deh, mungkin Kak Safari langsung cerita aja kali ya? Iya. Saya pas pertama saya pacaran itu di tahun 2000 berapa ya? 2012. 2012. Iya. 2012 saya pacaran 3 tahun. 3 tahun saya pacaran sama suami saya itu. Pacaran mah aman, maksudnya ya dia nggak nakal lah gitu ya. Pacaran ini sewajar aja lah, ya kayak ciuman gitu loh. Kayak ciuman, kayak ya sewajar aja, kayak ya gandengan gitu, gandengan tangan apa segala macam. Dia nggak berani sama 3 tahun itu, dia tuh nggak berani. Nggak grepe-grepe gitu? Ya enggak lah. Enggak. Dia nggak berani, dia nggak berani ibaratnya nakal-nakal kayak gitu. Soalnya kan saya kan posisinya itu kan tinggal sama orang tua, bukan yang ngekos. Oke. Kan bisa pergi sebentar. Iya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Itu kan saya jalan 3 tahun. Saya apa ya, kayak ya kenalnya juga saya dari teman saya itu. Kenalnya dari teman saya ngenalin. Ini gue kenalin nih cowok siapa. Saya kan orangnya kan nggak apa ya, nggak gampang buat kenal sama cowok atau lagi jatuh cinta sama cowok ya kan. Ya saya temen banyak cowok tapi nggak gampang jatuh cinta sama orang, ataupun buat saya nyaman nggak gampang gitu. Nah saya juga kenalan, jalan, ya biasalah dia ke rumah saya terus, ya kan pulang kerja dia ke rumah saya terus, sampai saya bosen lah, maksudnya bosen itu dalam arti lu lagi yang datang. Gitu loh. Doang. Lu lagi yang datang. Maksudnya itu ya ajak gue kemana kek, maksudnya gitu ya kan, keluar kek ya kan, bete ya kan di rumah gitu, paling jalan kayak nongkrong, kayak nonton juga dia kagak suka nonton ke bioskop gitu. Terus kayak ngopi juga ya paling ke coffee shop gitu ya, kadang pulang jalan-jalan ki sekali-sekali gitu ke puncak kayak gitu. Dia jawabnya kagak tahu jalan, gue ya capek banget ini begini kata saya kan. Jadi tuh jalan sehingga waktu 3 tahun saya pacaran. Saya mau dilamar sama orang tuh sebenarnya. Saya mau dilamar sama orang. Orang itu tuh rumahnya itu kebetulan itu saya kan tinggalnya kan di Tangerang, Tangsel. Dia itu juga di Tangsel juga. Nah yang pengen ngelamar saya ini juga nggak jauh juga rumahnya gitu. Tadinya kan saya juga nggak mau sama dia gimana ya, bosen juga gitu loh. Jadi suasananya itu 3 tahun itu
monoton ya. Oh iyalah gitu, monoton banget. Nggak dibungkus-bungkus. Cemen. Nggak menantang. Iya jadi kayak gitu loh. Jadi gimana ya? Dianggurin 3 tahun. Iya. 3 tahun ibarat kata tuh kucing tuh kagak dicolek-colek. Jenuh banget. Ya jadi ya udah lu tuh saya karena saya kesel ya kan. Saya kan itu juga Pak yang mau ngelamar saya juga mantan pacar saya mau ngelamar. Nah itu juga dia berbuat, saya ngomong sama dia besok pagi gue mau dilamar sama orang. Dia kaget dong. Apaan sih pacaran sama gue, nikahnya sama siapa, kata dia gitu. Pokoknya lu tuh buat gue aja, gue nggak mau kalau lu buat orang lain gitu. Ya mau gimana, orang udah mau dilamar kok besok pagi, saya gituin kan. Besok pagi ya dia sih prepare pagi mau ke sini, paling dia pulang kerja, saya gitu. Terus katanya dia, pokoknya besok gua pagi-pagi ke rumah lu, kata dia gitu. Lah mau ngapain, kata saya gitu kan. Udah pagi-pagi ntar mau ke rumah. Lihat tiba-tiba dia datang sama orang tuanya. Yang mana nih? Pacar saya ini, suami saya yang jadi suami saya, datang sama orang tuanya. Saya kaget dong, baru bangun tidur dia ngetok pintu. Kata saya, ini siapa sih pagi-pagi? Kata mama, itu siapa sih pagi-pagi? Ya kagak tahu, coba buka, kata dia gitu kan. Saya buka tuh, saya kaget dia datang sama orang tuanya. Oke, gentle dong dia. Saking kagak mau saya sama orang lain kali ya, jadi datang pagi-pagi. Itu pagi-pagi jam 8 juga udah saya baru pada melek. Dan datang jam 8 bawa orang tuanya kan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Lah, mau ngapain, kata saya. Ada masalah apa? Saya kaget kan, saya udah panas, udah dingin semua kan. Ada apaan ini ya kan, saya kagak tahu. Bu, Pak, iya, kirain orang tua saya tuh saya hamil. Oke. Kan dia kaget, orang dia datang sama orang tuanya ya kan. Kok kagak ngomong, kata ini anak. Kenapa? Lu hamil, kata gitu. Enggak, lah baru kemarin datang bulan, masa hamil, saya gitu kan. Itu ngapa dia bawa orang tuanya? Ya mana tahu, saya gitu kan. Saya kagak tahu. Coba tanya aja bapak, kata dia gitu kan. Jadi tanya tuh bapak saya, iya pak. Pak maaf pak, saya datang ke sini, saya disuruh sama anak saya, kata dia gitu. Iya pak, suruh ngapa ya pak, kata dia gitu. Iya katanya mau ngelamar putri bapak, kata dia gitu, mau ngelamar saya. Lah saya kaget. Lah saya baru bangun tidur, belum juga mandi saya. Saya juga belum mandi, kata saya. Ngelamar kan kalau orang lamar kan rapi, wangi, kagak dadakan gitu udah kayak tahu bulat. Iya, dia tuh dadakan udah kayak tahu bulat, kata saya. Ya, yang benar, kata saya gitu kan. Dia kagak cerita pas sama saya kalau bawa bapak sama ibu mau ke sini, saya gitu kan. Kagak cerita apa-apa. Kalau cerita mau bapak ibu ke sini, saya mandi dulu, saya rapi-rapi, saya sediain makanan. Ini belum ada apa-apa, saya gitu kan, saya nggak enak. Tahu tuh dia ngebet banget mau minta kawin, katanya gitu. Mau minta kawin. Terus minta kawin. Iya. Ya udah tuh pas habis itu ya saya mau tolak, takut ntar saya jadi perawan tua. Ya kan kalau nolak itu kan takutnya kan lu udah nolak gua, lu bakalan gua kerjain, takutnya kan kayak gitu doang. Makanya saya ya udahlah, saya terima. Nah, yang mantan saya itu saya ngomong, gue udah dilamar sama orang. Dia kaget. Kok bisa, kata dia gitu kan. Ntar malam kan aku mau ke sono, kata dia gitu kan, mau ngajak keluarga aku. Ya mana tahu dia datang. Kan aku kan juga ngomong dulu sama dia, saya gitu kan. Ya udah mau kayak gimana. Oh, mantan saya tuh marah-marah tuh, udah marah-marah. Pengen ngelamar saya juga itu dia posisinya. Kata saya ya udahlah, namanya jodoh. Ntar juga katanya dia, gue tunggu janda lu, katanya dia gitu. Gue tunggu janda lu, lah belum nikah lagi mau jadi janda. Kata saya. Kata saya, ya udah namanya jodoh, nggak bakalan tahu, ntar juga kamu ketemu jodohnya yang lebih baik dari aku kali, saya gituin. Enggak, pokoknya gue maunya tuh lu, kata dia gitu. Nah habis itu kan saya nikah 2015. Nikah 2015 bulan Oktober tuh, ingat banget saya.
Nikah 2015 bulan Oktober saya nikah. Saya jalanin rumah tangga kan. Saya jalanin rumah tangga. Saya kaget. Kenapa gede? Bukan. Oh, apaan itu? Kenapa? Bukan. Saya Kecil. kaget. Bukan. Iya, kenapa tuh? Dia itu kok saya kaget. Kok begini banget. Terus itu banget. Oh, wah, mantep dong. Ya, enggak lah, itu mah banget dia. Bener-bener saya kaget banget tuh, saya kaget. Wah, ya gimana ya, saya dibilang nih kok laki-laki begini amat ya. Ibarat kata kayak kucing baru keluar dari kandang. Pas pacaran mah bete banget sama dia mah, kagak ibaratnya kagak pernah kemana-mana apa gini. Pas abis nikah sama dia, kok begini banget sih, kata saya kan, kaget kan saya, kok kamu kayak gini banget, udah diam aja, lu kan udah jadi bini gua katanya. Iya, betul. Iya, lu kan udah jadi bini gua mau ngapain terserah gua, kata dia gitu kan. Ya kan kamu kayak gitu sih, kata dia gitu kan, misalnya kayak gini tuh udah mendingan gak usah jadi bininya, saya gituin kan, saya nggak mau kayak gini tuh. Jadi tuh Kenapa sih? gimana ya, kalau dia pengen kayak gitu tuh, dia tuh harus bener-bener ngelayan dia. Kalau kagak mau tuh kayak kita lagi capek itu dia ngejar rambut saya gitu tuh sampai batal ngedorong ke kasur. Pokoknya lu harus ngelayan gua gitu. Oke. Nah saya tuh pas habis itu kok dia gini banget, kenapa ya kan? Pasti kan ada penyebabnya dong, misal kok dia begitu. Dia mandi kok lama banget. Mandi apa tidur di kamar mandi, kata saya gitu kan. Lama banget ini. Terus lama banget, sejam kali, ada sejam. Saya ketok-ketok, mandi apa tidur sih, kata dia. Berisik, kata dia gitu lah. Kok ada suara di kamar mandi, kata saya gitu kan, ada suara kamar mandi. Yaudah dah, saya mikir positif aja dong, saya mah mikir positif. Pas habis keluar dari kamar mandi, mandi apa tidur sih, kata saya gitu kan. Mandi, udah yuk, kata dia. Udah ngapa, kata saya gitu kan. Udah lu nggak gua. Lah baru 20 menit, kata saya gitu. Gacor ya. Gacor banget. Baru 20 menit, kata saya gitu kan. Udah pokoknya, udah apa namanya, udah. Lah beluman mandi, saya beluman keramas, saya gitu kan. Udah, kata dia gitu kan. Lu harus gua, kata dia gitu. Ya, gimana namanya? Ya, namanya cewek kalau ibaratnya kayak gitu kan ledes. Ya ledes kan, Bang. Itu sampai panas, sampai merah gitu ya, merah membara. Iya. Ledes kan gitu kan. Ya kan, kata saya, ya ampun ini orang apa medi, kata saya gitu, mikirnya kan. Terus habis itu belum apa, ya udah tuh saya pokoknya harus kayak gitu, dipaksa tangan saya lah sampai saya udah minta ampun. Udah apa lu orang apa medi sih, kata saya gitu kan. Misalnya orang kan kagak kayak gitu banget. Terus udah habis itu saya mandi. Gue mandi gue nggak mau, gue ntar misal kalau gue dituit lagi malu, mending gue keramas aja dah, kata saya gitu kan. Terus kata dia, nggak usah mandi, kata dia gitu kan. Enggak, kita gituin kan. Misal kagak mandi lu ntar mau udah kayak kucing, gue ditombrok lagi, kata saya gitu. Gue ntar gue ditombrok lagi. Terus pas habis itu dia besokan harinya begitu juga, Bang. Jadi ya gimana ya, saya gregetan banget. Saya pengen tabok, saya pengen pukul juga, ntar dia ngebales ya kan. Saya gregetan banget jadinya. Terus dia buang air besar nih, Bang. Buang air besar lama banget, buang air besar nyampe sejam lebih kali, Bang. Pintunya kagak ditutup sama dia. Saya lihat, lah dia lagi nonton. Dia lagi nonton. Kata saya, lu ngapain, kata saya gitu kan. Udah kaget tuh, langsung spontan kan. Dia lagi posisi ini, lagi duduk di kamar mandi, lagi nganuin itu di kamar mandi, kata saya. Lu PA ya, lu percuma lu punya bini tapi lu masih ibaratnya masih begitu ya kan. Kata saya,
Apa jangan-jangan dia apa ya ngelihat itu jadi dia gembringas apa gimana kan saya kagak tahu. Iya. Nonton tuh dia nonton kan. Saya itu dia kaget langsung spontan. Apaan sih? Buka tadi gitu. Siapa suruh kagak ditutup gitu kagak dikunci kata gitu kan. Kata saya, percuma lu nikah tapi lu masih apa ya? Masih nonton kayak gitu lu mendingan gak usah nikah sama gua. Iya. Daripada lu nonton kayak gitu. Mendingan lu jadi laki-laki perjaka ya sono. Jadi nggak mau ibadah saya nikah buat apa buat ada saya gitu. Nah terus pas habis itu dia tuh kerja ya kan dia kerja kok kerja duitnya habis kata saya kan lah ya saya kan gak dikasih duit saya emang nyari sendiri. Oh lah nggak nafkain itu duit. Ya nafkain paling ya 300.000 sebulan semana sih bang? 300.000 sebulan kemana? Iya. Untung saya kerjanya ibaratnya apa ya enak gitu ya kan maksudnya. Lu udah punya penghasilan sendiri kata dia gitu. Ya itu mah laki-laki suami PA begitu mah. 300.000 mau nyampe di mana? Skincare aja kagak dapet. Iya. Makan aja di warteg aja juga sebulan juga kagak bakalan cukup. Coba kita pikir-pikir ya kan. Iya. 300.000 sebulan kata saya kan sampai berdebat lu duitnya kemana sih kata saya gitu kan. Duit apaan sih kan gua udah kasih. Lalu mikir lah 300.000 lu beli beras aja juga kagak cukup gitu-gituin aja. Lu 300.000 lu mau makan pur dedek saya gitu. Lu mau makan pur dedek kata saya gitu kan. Lu mau ngempanin gua dedek gitu setiap hari gua beli dedek gitu-gituin. Kesel banget saya kan. Lu mikir apa pakai otak lu kan udah berumah tangga lu ngempanin anak orang sebulan 300.000 udah kayak ngempanin anak ayam kata saya kesel banget tuh sampai ibadah saya bener-bener nih bagaimana sih nih caranya ini manusia kata saya gitu kan bikin orang gregetan banget. Saya tanya dong ke temannya bang lu gajian berapa sih bang saya gitu lah gaji mah namanya dia kan security ya gaji gede po tadi berapa 45 iya emang lu dikasih duit berapa 300.000 temennya kaget bohong lu po 300.000 dong digajiin 45 ya lu kagak percaya besok kalau dia ngasih gua gajian nih 300.000 gua foto gua kirim ke lu kalau lu kagak percaya buat apa gua bohong yang bener po ya terserah lu bang gitu. Makanya gue nanya nih lu gaji lu berapa di sini ternyata dia pas saya lacak saya supaya dia jadi mata-mata tuh temennya lah dia main judol lah kesel banget ya Allah bini di rumah kagak ibaratnya makannya Senin Kemis dia main judol ya kata saya mah kagak beres nih punya laki begini mendingan saya nikah sama mantan saya tahuan Iya daripada sama dia makan hati dinafkain kagak suruh makan dedok kayaknya kata saya aduh kata saya ya Allah ini mana kata saya udah terlanjur nikah saya gimana lagi ya masa saya suruh ya baru ya seujung kuku masih mau cerai iya. apa kata orang tua saya ya kan nah terus saya pas saya kagak dapet kagak head tuh kagak datang bulan lah tiba-tiba saya Allah ibaratnya tahu kali ya biar bapaknya biar orangnya insaf gitu ya saya hamil saya ngasih unjuk tuh gua hamil dia kaget bohong tadi lah mata lu mah kagak ngeliat tuh gua hamil segitu-gitu kan nah ini tes pik masa bohongan saya gituin dia saya periksa tuh ke bidan dianterin sama dia iya pak selamat ya pak bapak bakalan punya anak kata dia gitu kan bakalan jadi ayah kata dia gitu kan lah dia biasa aja ekspresinya kagak seneng kagak ngapain dia orang kata saya ya elah gue kalau ibaratnya apa sih namanya belum nikah mau saya mah kagak mau saya sama dia benar. Terus ditambah saya lagi hamil begini, bagaimana saya mau pisah sama dia? Iya. Ya kan? Tambah saya lagi gini kagak pisah sama dia. Nah, terus saya lagi hamil, lagi saya nyidam minta ini, minta itu, ya kan namanya nyidam ya kan? Lah saya ya nih
Aku mau ini, mau apaan? Mau tadi itu malam-malam tuh minta keripik singkong tuh. Kebetulan kan keripik singkong kan mau malam-malam nyari di mana? Ya bodo amat lu sampai ketemu kita gituin kan. Dia nyari tuh keluar. Lah rapi amat lu beli keripik singkong doang pakai ibaratnya pakai celana jeans sama wangi banget. Lu mau nyari keripik singkong apa mau nyari wadon lain gitu kan, cewek lain ya kan. Katanya suruh beli keripik singkong kata dia gitu. Ya udah tuh sono berangkat. Dia berangkat tuh. Lah beli keripik singkong sih 3 jam bang. Di mana itu coba? 3 jam. Beli keripik singkong di Arab kata saya. Lah 3 jam. Sampai saya ketiduran. Ini manusia kemana ini ya? Sampai saya telepon kagak dia angkat-angkat. Saya telepon kagak dia angkat-angkat. Kata saya, ya ilah ini mah ibarat kata saya mau beranak mah udah brojol duluan di sini mah. Udah 3 jam bayangin aja. Dia pulang kagak ada, nyari sono sini katanya gitu. Lalu kagak ngeliat HP. Saya gitu saking saya keselnya kan ngomongnya lu gua. Lu kagak ngeliat HP, lu lihat tuh panggilan gua berapa kali panggilan lu kaget. Oh iya 80 kali. Iya sampai HP gua panas tuh lu lihat. 80 kali. 80 kali kata saya. Lu emang lu bener lu gue tadi gitu kan. Biarin aja lu anak lu ngiler jangan salin gua. Anak lu ngeces ibaratnya itu diomongin orang jangan salin gua lu. Kita gituin kan. Iya maaf ya dia minta maaf begitu. Kok badannya bau wangi cewek kata saya. Saya ibaratnya apa ya kayak 50-50 kan. Ini orang habis dari mana nemplok ya kata saya gitu kan. Ya namanya saya mau orang Betawi mas saya kan ngomongnya Betawi ya kan saya nemplok ke dia mana gitu nih. Terus saya tanya lu wangi amat udah kayak kuburan baru kata saya gitu. Pulang-pulang lu habis nemplok ke janda mana kata saya gitu kan. Apaan sih orang habis nyariin keripik singkong kan kamu kan minta keripik singkong perginya kagak wangi pulangnya wangi kata saya gitu udah kayak kuburan baru lu gitu-gituin kan kesel banget. Oh, jadi kagak nafsu gua keripik singkong makan sono keripik singkong gitu-gituin kan. Ini kalau itu kan mau nyari lagi udah nggak usah udah mau pagi gitu-gituin kan. Terus pas habis itu saya itu tuh apa namanya masak apa segala macam ada yang nelpon tuh bedering kata saya ini siapa sih nelponin kata gitu kan. Saya pengen ambil apanya direbut sama dia. Udah sono lu masak aja kata dia gitu nggak usah ngeliat HP gua kata gitu. Saya semenjak nikah sama dia nggak pernah ngecek HP. Pas pacaran sama dia mah welcome tuh HP bebas. Pas nikah sama dia handphone tuh ya Allah udah kayak mau ngambil handphone maling handphone saya kata saya langsung direbut kata saya mah ya Allah kata saya rumah tangga kalau begini lu tuh ada apa-apanya kata dia. Gak ada gue mah kata dia gitu kan. Gue mah kagak punya apa-apa, gue kagak punya cewek cuma lu doang bini gue kata dia gitu. Atu aja kagak habis lah gimana gue tahu lu kan cuma ngasih duit gue kan sebulan 300.000 kata saya gitu kan. Lu sisanya kemana itu gitu kan. Lu cicilan motor kagak ada gitu kan cicilannya kagak ada gitu lah duitnya kemana habis ya gitu kan. Gue tabung coba gue lihat tuh tabungan lu ada berapa saya gituin kan. Mana coba tunjukin misal kalau lu tuh nabung saya gituin. Terus kata dia apa sih lu bawel banget lu jadi bini lah. Gue mau kan bini lu harus wajar lah tahu gitu kan. Lu minta ngewe sama siapa kalau bukan sama gua. Jangan getol doang lo. Iya. Kata saya lu mintanya sama siapa kalau bukan sama gua. Masa mau minta sama tetangga bini orang nggak mungkin. Saya gitu kan. Terus saya masa dikasih sebulan 300.000 skincare aja kagak dapet itu 300.000. Kata saya ya udah tuh pas habis itu nelponin tuh itu cewek tuh nelponin. Saya mah tahu dia punya ibaratnya punya cewek lain di luar. Saya mau pura-pura bego aja saya mah pura-pura kagak tahu aja. Terus pas habis itu dia teleponin terus kagak mau diangkat dia ketakutan tuh sama saya. Udah pesini gue ngangkat kalau temen lu saya gituin kan. Apaan sih lu orang ini temen udah gak usah kata dia gitu. Males gue mau balik lagi ke kerjaan kata dia gitu kan. Ya masa lo kan lu baru pulang suruhnya
balik lagi, kagak mungkin, kagak punya otaknya tuh teman, kita gituin kan. Terus udah yuk lu layanin gua kata dia gua tuh kan. Lalu PA kali ya itu kan. Udah baru berapa menit kemudian ya kan gue suruh nyari itu mau udah berapa jam kata gitu. Lalu siapa suruh lu lama banget udah yuk. Jadi tuh kayak setiap dia mau berhubungan sama saya tuh saya kagak mau tuh dijam dorong ke kasur sampai saya mentah. Kasar ya. Iya kayak KDRT gitulah gitu. Tapi kalau pas pak gitu nggak? Ya gimana ya? Ya begitu. ya begitulah gitu. Jadi ya gimana ya kayak ya dia aja tuh ya namanya cowok gimana sih? Lu harus begini, harus begini. Kayak ibarat kata tuh saya tuh kayak di kayak buntelan. Bukan, saya tuh kayak apa ya, kayak pemain film-film yang di luar negeri gitu loh. Ibaratnya saya, apa begini amat sih gua ya? Begini amat gua. Ibaratnya, lu harus kayak gini. Pokoknya gua mau tuh kayak gini. Kata saya, lah saya bini apa pemain ini kata saya. Sudah segini. Allahu Akbar kata saya. Pegel gua nggak. Lu begitu kata saya gitu. Dia ngikutin yang di film-film itu ya. Lah iya itu ngikutin begitu sampai saya ya pernah digang nggak di atas? kagak untungnya saya kagak lah bisa kok digang saya ya jangan enggak lah saya pernah tuh kaki saya kesleo lah kepelitek lagi kepelitek gitu emang kata kita ya Allah emang laki PA itu sampai sakit banget itu saya itu kaki kata saya lu pelan-pelan lah kata saya gitu kan dan lu lagi buru-buru apa dah ibaratnya begini emang kata gue boneka kata saya gitu kan udah gue berasa kayak main di yang di luar negeri ini begini gitu saya gitu kan udah diem aja lah gue udah diem malah kelunya aja yang kakinya yang nganuin kelewatan kaki gue sampai kepelitek kata saya. Iya kaki saya sampai kepelitek kata saya gitu. Aduh kata saya parah banget emang lu emang galak banget sih kata dia gitu kan biarin kata dia gitu kan biarin aja gue galak sama lu kata dia gitu kan biar lu puas lah gue mah bukannya masalah puas lah punya gue ledes tiap hari tiap hari bayangin aja bang tiap hari ya Allah tuh ibarat kata tuh anak kuliah tuh kagak ada absen kagak ada liburnya iya tiap hari kata saya lah subuh bangun tidur juga lah iya belum melek saya lah tahu-tahu saya udah telat lah iya kata saya lah ini dari mana gitu lah saya tidur pakai baju lah tiba-tiba saya molek lah bajunya ya emang kata saya mah emang begitu kali ya kayak apa ya happy begitu ya jadi kayak bener-bener dia ngetarain nafsunya kayak gitu sampai dia kayak nonton film bokep gitu saya tuh keselnya itu dia kenapa lain di luar gitu loh lah saya udah dibolak-balikin udah kayak tempe mendoan iya saya udah dibalik-balikin udah kayak tempe mendoan masa dia kurang iya. Stres itu berarti happy-nya kata saya mah Iya. Stres kata saya mah itu mah bener-bener ibaratnya bener-bener gila dia jadi ya saya lagi hamil bang sampai kaki saya begitu untung aja anak saya tuh di dalam kagak nanya-nanya bunda ini diapain sih saya bunda saya diapain sih bunda kata untung anak saya kagak ngomong kayak gitu tuh di perut posisinya saya lagi hamil lah saya sampai USG bidannya ngomong bu ini anaknya nyungsang iya lah itu kali saya dibalik-balikin kayak tempe mendoan itu saya bolak-balik jadi dia nyungsang dia kagak mau ke itu nggak mau ke bawah nggak mau muter kata saya nyungsang ya kata saya masih sih bu nyungsang iya bu kan di USG kan tuh bu jadi palanya itu di atas kagak mau ke bawah kata dia gitu kagak mau muter saya omelin tuh suami saya nih tuh anak lu nyungsang
Nyungsang. Iya nyungsangnya gimana sih kata dia gitu kan, kagak tahu dia. Nyungsang, palanya maunya di atas mulu. Lu sih jadi kekasaran mulu. Jadi tuh anak lu tuh kagak mau turun bawah kata dia gitu kan. Dia bilang kalau dia bisa bicara, lu lagi pada ngapain sih? Lagi bolak-balik kata saya gitu kan. Terus ya kan kagak tahu ini namanya orang hamil mah. Orang mah pelan-pelan. Maksudnya itu biar ibaratnya ya elah, lu pakai perasaan apa? Lah emang kata gue pemain bola lagi berarti lu kagak pakai perasaan, walaupun bini juga tetap aja pakai perasaan apa? Gitu kan. Terus kata dia, ya udah tuh pas habis itu, nah ceweknya itu dia lagi tidur. Posisinya tuh dia tuh pas udah saya berbincang-bincang dia tidur tuh, ditidur. HP-nya digeletakin tumben tuh. Tadinya mau banget tiap handphone di bawah bantal. Takut banget dicek HP-nya. Wah, kata saya, ini ada apaan sih nih di handphone sampai ibaratnya diklonin di bantal. Boro-boro bininya mah diklonin, pantatin mulu yang ada. Kata saya gitu kan. Pas banget tuh dia tuh lupa kali ya, dia habis main game atau apa gitu, digeletakin tuh. Digeletakin, ada cewek nelpon. Ini siapa? Lalu siapa? Nanya mas saya. Lah gue bininya, saya gitu dengan dia kaget. Istrinya iya. Bukannya dia belum punya istri katanya dia gitu bang. Lah ini gue bininya, bini saya gue lagi hamil. Lu siapa? Saya gituin kan. Gue pacarnya. Lah saya kaget dong. Lu pacar dari mana? Saya gituin kan. Gue istrinya. Lu jangan ganggu-ganggu rumah tangga gue dah. Saya gituin kan. Gue pacaran udah udah mau hampir setahun. Berarti kan udah mau hampir setahun bang. Dia sebelum pas saya nikah dia udah pacaran dong sama itu cewek. Iya kata saya. Lu udah setahun pacaran? Iya gue udah setahun pacaran sama dia kata dia gitu kan. Lu berarti sebelum pas gua nikah lu udah pacaran. Lu kagak tahu pas pas dia nikah. Lah dia ngomongnya masih itu dia mau ngelamar gua, mau ibarat ya pokoknya diiming-imingin sama dia lah gitu ya kan. Buat dilamar katanya kayak gini. Saya bangunin tuh suami saya. Bangun lu. Saya gituin kan, kagak bangun-bangun tuh dia takutan kali ya. Sebenarnya dia denger ini. Saya ngomel-ngomel tuh sama itu cewek tuh, jablet tuh. Bangun lu udah kan, kita gitu kan. Lu lagu-laguan lu, gitu kan pacaran, lu ngasih duit bini aja 300.000 lagi lagu-laguan lu, kita gituin kan. Bangun lu, udah kan, mau lu kayak gimana, gituin kan. Apaan sih kata dia gitu kan. Gua kagak punya cewek, gua kagak punya siapa-siapa kata dia gitu. Lah pokoknya gua gak mau tahu ini siapa. Ini yang namanya si posisinya itu namanya tuh Hani. Iya, Hani digantinya siapa? Tulisannya tuh siapa ya? Bagio apa siapa ya dia? Kata saya malam-malam kata saya kok suaranya cewek namanya Bagio apa iya aku nggak salah. Kata saya lain apa namanya diganti lu mentang-mentang gue ibarat gue kata gue blow on kali kata gitu kan. Emang gue kata gue kagak tahu itu suara cewek kagak ada lu telepon tuh sekarang gitu kan. Lu milih dia apa milih gue? Kalau lu milih dia silakan lu. Tapi lu nungguin ntar sampai gue lahiran kata gituin dong. Kalau lu milih dia, silakan, lu ambil. Tapi lu jangan pernah lu ngeliat anak lu lagi. Posisinya anaknya cowok tuh, emang dia bener-bener gempar ibaratnya pengen cowok kan, punya anak cowok. Aku milih kamu gini-gini, lu telepon tuh, jaga lu, kita gituin. Telepon lu jaga lu, enak aja lu. Lu masih kurang sama gua. Sampai tangan gua sakit, gitu, sampai anak lu nyungsang, kita gituin kan. Masih kurang gitu. Terus saya udah berdebat tuh, udah habis-habisan. Gue daripada kayak gini mendingan gue nikah sama mantan gue daripada lu giniin gue caranya. Ngasih nafkah lu Senin Kemis. Kata saya 300.000 mau nyampe di mana? Apalagi ntar lu punya anak 300.000 lu mikir pakai otak lu. Jangan lu main ibaratnya main judul aja lu. Emang gue kagak tau lu main judul. Judul dari mana sih? Lu perlu bukti. Lu ngutang sama siapa aja lu bayar utangan lu. Gajian kita gituin bang. Ih gagal udah. Lu kan perlu duit tuh, bukti lu banyak. Kita kasih tuh bukti-buktinya dia tuh dari temennya yang mata-matanya itu. Tuh bukti lu banyak. Lu dapat dari mana? Dari mana kek? Lu gak perlu tahu gue dari mana. Yang penting tuh bukti-buktinya banyak yang gue tahu, udah kan. Tuh gue kasih tunjuk tuh ibu lu kayak gimana tuh perilaku lu. Saya kasih unjuk kan tuh ke keluarganya. Bu, nih anaknya ibu.
ajarin lah yang benar. Biar kagak kayak gini. Saya capek berumah tangga begini terus. Saya berumah tangga baru seujung kuku, saya pengen punya anak satu. Masih tinggal aku ya begini. Emang kenapa sih itu? Lah anak ibu perempuan. Main judi online lengkap bu. Paket lengkap ibarat kata nih nasi spesial. Kata saya gitu kan. Bapaknya tuh ngomel-ngomel tuh ngomelin dia lah gitu ya kan. Lu gimana sih udah mau punya anak mau punya apa jadi bapak lu belum jadi begitu. Terus dia tuh namanya orang dablok gimana sih bang dablok. Jadi orang tua ngomong apa juga nyantai aja dia. Gue kayak gini caranya mendingan saya nggak usah sama anak ibu lagi. Saya mendingan hidup sendiri. Tapi saya nggak mau anak saya tuh dilihat-lihat sama dia. Ntar saya ngurusin semuanya. Mendingan dia tinggal sama ibu aja. Daripada saya sengsara. Akhirnya tuh saya ibaratnya pisah sama dia tuh. Jadi dia tetap nggak mau. Dia minta maaf apa segala macem lah. Lah gue ogah. Saya gitu. Gue nggak mau karena lu tuh gimana ya? Terlalu over banget. Lu nyakitin batin gue, nyakitin. Hati gue apalagi udah sakit banget nama itu cewek. Nggak mungkin bang. Misal kalau berdua sama cewek tuh kagak ngapa-ngapain. Apalagi dia happy. Ya kan? Tapi waktu pacaran nggak apa-ngapain. Iya, anehnya itu begitu. Kenapa sama saya tuh kagak ngapa-ngapain? Apa dia takut sama bapak saya? Apa dia ibaratnya bener-bener jaga saya? Gitu. Kan saya bilang, gue masih perawan. Gue malu doang. Kalau lu ibaratnya perawan gue, ya kan berarti lu tanggung jawab harus nikahin gue. Saya gituin. Benar-benar saya masih ibaratnya ya masih polos banget saya itu posisinya. Berarti putusin buat pisah. Saya pisah. Anaknya gimana sekarang? Anaknya itu pas lahir itu yang ngajanin dia. Tapi dia itu saya kagak boleh ngasih lihat ibaratnya perkembangannya dia kayak gimana. Saya mau udah lost kontak aja. Nah, anaknya sama siapa? Anak sama saya. Anak cowok, anak sama saya. Nah, kalau dia nanya bapaknya? Dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Dia kenalnya tuh sama bapak saya, mbahnya. Sekarang Kak Safa udah nikah lagi? Alhamdulillah udah. Udah ya. Alhamdulillah udah. Tapi kalau nikah itu dia duluan yang nikah. Oh dia duluan. Ternyata itu orangnya itu orang Kalimantan. Oh si pacarnya ini. Namanya orang Kalimantan gimana sih? Jadinya Lupa. dia nikah sama pacarnya ini. Iya. Nikah dia. Saya dengar udah nikah. Saya dikirimin fotonya. Mantan mertua saya tuh ngirimin fotonya kalau dia itu udah nikah. Oh ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah saya ibaratnya lepas dari ibaratnya apa ya tembus begitu. Lah saya ya batin tersiksa, hati tersiksa, badan juga habis. Saya mendingan saya pisah. Saya ibaratnya itu. Jadi anak saya tuh sekarang itu kalau ditanya tuh ya kamu itu emang saya kasih unjuk fotonya, ini ayahnya. Enggak, aku nggak punya ayah. Aku punyanya bunda, punyanya nenek. Bapak saya tuh kakek apa mbah tadi udah. Dia kenal itu doang. Tapi suami yang sekarang sayang lah ya sama anaknya. Sama suami yang sekarang sih alhamdulillah. Yang itu yang di depan itu ya. Iya. Dia ya sayang namanya. Saya kagak tahu nih, soalnya kan saya baru. Oh baru. Baru nikah sama dia. Berondong kayaknya. Ya, apa bisa aja iya kayak gitu ya. Iya dia masih berjaga. Oh masih grass ya. Iya gak tahu kan saya kan trauma gitu. Saya trauma sama yang udah gitu. Iya. Tapi setelah nikah gimana? Juga nggak? Enggak sih alhamdulillah dia. Biasa aja. Dia tuh ya dibilang hacker tapi kagak ganas kayak yang udah gitu. Ukur lo gedean yang mana? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Kayak gimana sih kan kagak tahu. Yo ya SNI lah standar. Standar
nasional. Ya, yang penting sih, yang penting sayang lah ya. Iya, sayang sih. Sayang banget. Orang saya kesini aja nggak boleh. Saya naik ojek, naik kereta nggak boleh. Dianterin sama dia saat dia libur kerja gitu. Alhamdulillah sih dia sih sayang. Dia juga jadi kagak ngizinin saya kerja. Tapi paling saya tuh paling syuting gitu. Kayak ada panggilan syuting di mana gitu. Oh gitu. Terus nyanyi, panggilan nyanyi itu di mana aja gitu. Oh, Kak Safa ini juga apa panggilan untuk manggung gitu ya? Iya, saya tuh penyanyi dari panggung. Biduan itu. Iya, iya penyanyi panggung lah gitu. Saya kan penyanyi panggung gitu kan apa dah Banyak kayak duitnya tuh. Iya. ya penyanyi panggung itu kan maksudnya itu hanya sambilan, tapi kan kalau kerja itu tadinya kan kerja, sekarang kan nggak boleh kerja, bolehnya kita syuting terus kayak nyanyi gitu. Nyanyi juga sekarang juga udah dipostir sih, jadi berarti ya jaga perasaan dia juga gitu. Ya misal kalau saya dihitung-hitung mah gajinya gedean saya daripada laki-laki. Iya. Kalau manggung tuh kan Iya. ya bisa dibayangkan lah, belum. Iya, Terus benar. pinter-pinternya biduan juga kan. Benar. Apa ya, menarik perhatian. Iya, biar benar. dimajar kan. Tapi ya Kak Safa sama dia ini ya sayang juga ya, menjaga perasaan dia gitu ya. Jagalah, emang jaga perasaan pasangan ya, semua juga. Saya juga dari pertama nikah sama yang pertama juga saya kan jaga pasangannya juga, pasangan saya. Tapi pasangan saya kan begitu. Iya. Ya nikmatin aja ntar istrinya yang sekarang tuh yang hidupnya bagi kayak saya gitu. Ya udah ini sih kalau apa ya hype ya mungkin namanya suami istri itu udah ranah Iya, gitu, wajar lah. wajar lah ya. Cuma kalau udah kena judol ini yang parah nih, Bener. itu otaknya dari IQ-nya misalnya 100 bisa jadi -1 tuh. Iya, Orang-orang benar, pemain judol tuh Benar. udah nggak bisa pakai logika mikirnya. Bener banget. Udah kayak bukan manusia lah namanya Iya. kan. Judul-judul kan sekarang banyak kayak yang ibaratnya yang mati karena judul, yang ibaratnya yang utang mana-mana besok kan jubri ya. Iya. Makanya Judol tuh rusak. Tapi yang sekarang aman lah ya, dia nggak aneh-aneh gitu ya. aman sih. Aman ya. Iya, terus nurut juga ya. Ya, iyalah. Saya sama dia udah ya baru. Oh, baru. Berarti lagi anget-angetnya. Baru jalan enggak apa 5 tahun belum. Wah, 5 tahun udah lumayan lah. Kirain baru seminggu gitu. Enggak, bisa seminggu enggak. Ya baru mau jalan 2 tahun lah. Jalan 2 tahun ya. Ya. Ini kan baru itu jalan 2 tahun. Enggak, kita nggak tahu. Saya pacaran sama dia itu nggak sampai hitungan tahun sama yang sekarang. Sama sekarang. Baru pacaran 2 bulan langsung diajak nikah saya. Alhamdulillah. Ya. Kagak bertahun-tahun. Ya, alhamdulillah sih. Gitu. Terus yang mantan suami nggak pernah kasih nafkah buat anak? Enggak ngasih nafkah sama anak saya Sama enggak sekali ya. enggak. Saya juga ngurusin surat itu juga alhamdulillah lancar, surat perceraian, saya juga punya akte gitu loh. Jadi dia nikah sama yang sekarang itu dia nikah siri. Jadi kan surat-surat sama saya pegang. Bukan sama dia. Ya. Itulah perjalanan hidup ya. Ya liku-liku lah. Liku-liku. Kalau nggak kayak gitu mungkin nggak ketemu sama jodoh yang sekarang. Iya benar bang. Iya. Ya gitu lah. Kalau apa ya, ibaratnya kita udah niat jalan benar aja masih ada aja cobaan. Apalagi jalannya yang rusak Yang gitu kan. yang liku-liku udah kayak lagu gitu. Kayak gimana lagunya? Ya lagu-lagu dangdut kan ada tuh lagu dangdut tuh lagunya liku-liku. Kayak gimana? Emang harus saya nyanyiin gitu? Iya. Ih jangan dah. Enggak, dikit aja, sebait aja. Iya sebait. Kayak gimana ya? Ya ntar yang nonton pada itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nyanyi. Ya hidup itu kayak hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Tuh. Bagus suaranya. Iya. Pantas jadi biduan. Ya. Iya. Oke, Kak Safa ya. Oke, Semoga Bang. Pernikahannya dikasih keberkahan. Amin. Rezeki yang berlimpah ganda. Amin. Jobnya makin banyak. Amin.
Amin. Dijauhkan dari lelaki hidung belang. Amin, 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 amin. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Kak Safa Siap. mau ada pesan dan kesan buat teman-teman. Kesan buat pesan buat para wanita, jangan mau ditipu dengan topengnya laki-laki. Walaupun abangnya laki-laki ya, jangan mau sampai salah pilih. Namanya tuh pasangan, apalagi mau wanita mau laki-laki itu jangan sampai pilih pasangan, jangan sampai ibaratnya salah melangkah buat apa ya, ke jenjang buat pernikahan itu buat sekali seumur hidup buat saya mah. Jangan sampai kalian itu baru seumur jagung itu pisah, jangan sampai itu buat satu kali seumur hidup. Saya pesan saya gitu aja, biar awet, buat langgeng, biar lancar semuanya. Amin. Oke, Kak Safa ya. Iya, siap. Terima kasih banyak nih buat Iya. ceritanya ya. Wow. Dan buat teman-teman ya yang mau cerita juga hadir di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Safa, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya, Bang. Mudah-mudahan Terima kasih. dikasih kemudahan rezeki. Amin, 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 amin. Sampai jumpa.